Ya Pak Rizky ini, apakah kami langsung mulai saja atau bagaimana? Silakan Ikna untuk bisa mulai membuka. Baik, akan saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kelompok presentasi kami yang beranggotakan dengan saya sendiri, Muhammad Hiknatullah, sebagai ketua kelompok dari kelompok 1 BIM 1. Selanjutnya ada Fahrizal Fikri Husni dan Nada Atta Syahira sebagai arsitek dalam proyek pengerjaan tugas kami. Lalu di sini ada teman-teman sipil yaitu Muhammad Aryansyah, baik Sulistia Furwati, Susanti, dan Fahriza Putri Kirani. Perkenalkan kami dari kelompok 1, di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu gambar perencanaan pembangunan gedung kafe, yang kami beri nama Kafe Domu. Domu atau Tomu diambil dari bahasa Batak, yang artinya kafe temu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis tapak pengerograman hasil desain gambar kerja. Next. Next. Selanjutnya, cafe dan coworking space. Cafe merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Prancis yang memiliki arti kopi. Penggunaan kata ini menjadi umum karena kebiasaan orang lokal di sana yang menyebut kedai kopi dengan istilah kafe. Menurut Dictionary of English Language and Culture Longman, kafe diartikan sebagai restoran kecil yang melayani atau menjual makanan ringan dan minuman. Kafe biasanya dikunjungi sebagai tempat untuk berkumpul ataupun relaksasi. Sementara coworking space, berdasarkan pengertian dari Kamus Oxford, merupakan sebuah lingkungan kerja atau kantor yang digunakan oleh orang-orang yang bekerja sendiri atau bekerja untuk perusahaan yang berbeda-beda. Jika diartikan dengan sederhana, coworking space merupakan suatu tempat yang digunakan oleh orang dari berbagai macam latar belakang untuk mengerjakan pekerjaan masing-masing. Penggabungan antara cafe dan coworking space saat ini sudah sangat awam di Indonesia, yang biasanya diminati oleh para pelajar maupun pekerja kantoran. Kolaborasi kedua fungsi bangunan ini memberikan ambience yang nyaman dan tidak hanya untuk bekerja, tetapi juga untuk melepas penat. Berikut gambar-gambar ruangan yang ada, desain gambar kafe kami. Next. Domu dalam bahasa Batak memiliki arti temu atau berkumpul. Memiliki luas total 4.229 meter persegi. Domu cafe dan space diharapkan dapat menjadi tempat yang nyaman dan bermanfaat bagi masyarakat Medan. Next. Selanjutnya, analisis tapak. Dilanjutkan oleh Fahriza Putri Kirani. Baik, selanjutnya untuk analisis tapak, next. Selanjutnya analisis lingkungan, yaitu ada yang pertama lokasi. Kami memilih lokasi tapaknya di sini dikarenakan lokasi tersebut bisa dibilang strategis. Bisa dilihat pada gambar. Tapak berupa tanah kosong dengan orientasi menghadap barat dan berada pada kawasan yang cukup ramai. Sisi barat dan selatan tapak berbatasan langsung dengan jalan raya.
Tapak tersebut beralamatkan di Jalan Haji Malik, Silalas, Kota Medan, Sumatera Utara dengan luas 806,85 meter persegi. Lalu ada batas tapak dari berbagai sisi. Seperti sisi utara SMPN 7 Medan, sisi timur Tanah Kosong, sisi barat Jalan Raya, yaitu Jalan Haji Adam Malik, sisi selatan Jalan Guru Patimpus, yang berfungsi sebagai tanah kosong. Berikut penggambarannya, penggambaran batas-batas tapak. Next. Selanjutnya, view dari dalam tapak bisa dilihat penggambaran dari sisi utara, barat, selatan, dan timur. Untuk yang kuning ini adalah tapaknya. Next. Selanjutnya bisnis kompetitor bisa dilihat dalam peta. Yang kuning ini adalah tapaknya, dan dalam radius beberapa meter atau beberapa kilometer itu ada bisnis kompetitor kami. Yang pertama ada Elixir Coffee, Roastery and Space, yang kedua ada Dominico Coffee, yang ketiga ada Masyarakat Coffee. Berikut gambar kafenya. Next. Selanjutnya untuk kebisingan, sumber suara yang paling bising berasal dari arah barat karena berbatasan langsung dengan jalan raya. Sumber suara dari arah utara atau dari arah SMPN 7 Medan dinilai cukup bising, tetapi sedikit teredam karena adanya tembok pembatas dan sedikit lahan pemisah. Sementara pada sisi timur dan selatan, tapak tingkat kebisingan dinilai cukup rendah karena terdapat tanah kosong sebelum jalan raya. Untuk drainasenya, tapak dilewati oleh saluran pembuangan air, saluran pembuangan air kotor kota pada bagian depan atau barat. Saluran memiliki penutup dan lubang yang tidak terlalu besar sehingga aman untuk dilewati pejalan kaki maupun kendaraan yang akan masuk ke dalam tapak. Untuk jaringan listrik bisa dilihat pada peta. Di sini titik yang tengah itu lokasi tapak, dan ada di atasnya ada titik sebaran lokasi gardu induk dan sebaran lokasi gardu induk lainnya di sisi lainnya. Next. Selanjutnya, aksesibilitas dan pencapaian. Terdapat jalan raya pada sisi barat tapak. Jalan tersebut terdiri dari 2 ruas jalan dengan median yang masing-masing lebar ruas jalan 6 meter. Ruas jalan tersebut dapat dilewati oleh berbagai kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, dan bus. Berikut penggambarannya. Selanjutnya, fasilitas penunjang pedestrian. Pejalan kaki mendapat fasilitas berupa pedestrian atau trotoar pada sisi barat tapak, namun kondisi dari pedestrian tersebut dirasa butuh perbaikan karena sudah terjadi banyak kerusakan. Selain itu, terdapat juga beberapa lampu jalan pada sisi barat tapak. Bisa dilihat juga gambarnya. Lalu transit. Yang pertama ada halte ABC yang berjarak sekitar 790 meter dari tapak. Yang kedua ada Airport Shuttle Bus Station atau Medan Fair, berjarak sekitar 900 meter dari lokasi tapak. Yang terakhir ada Stasiun Medan yang berjarak sekitar 2 km dari lokasi tapak. Next. Selanjutnya regulasi setempat. Menurut pasal 46 ayat 2 yang berbunyi A, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi 1. Pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas tinggi atau sedang dengan KDB maksimal 80%, KLB maksimal 30, tinggi bangunan maksimal 50, lantai, dan KDH minimal 20%. Yang kedua, penyediaan KOH 20% sampai dengan 30% dari luas persil. Lalu ada perhitungan KDB dengan 484,11 meter persegi, KDH 161,47 meter persegi, GSB 5 meter.
Lalu selanjutnya vegetasi sekitar, terdapat 2 pohon yang cukup rimbun pada bagian barat tapak, yaitu pohon mangga dan blackboard tree, sementara di dalam tapak didominasi oleh rumput liar. Berikut penggambarannya. Baik, untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh Baik Sulistia Furwati. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya adalah analisis iklim dan cuaca. Yang pertama untuk sinar matahari. Arah cahayanya, sinar matahari datang dari arah timur dan tenggelam menuju arah barat. Tapak menghadap ke barat dan tidak terdapat banyak vegetasi yang menutupi, sehingga panas dan sinar matahari berlebih dan kurang menguntungkan. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini bahwa warna yang lebih dominan yaitu warna merah, di mana warna merah itu adalah sinar matahari yang merugikan, dan untuk warna biru adalah sinar matahari yang pasif atau berawan. Untuk daylight dan sunshine-nya, pada bulan Desember sampai dengan Maret, rata-rata waktu matahari bersinar yaitu 12 jam per hari, dengan perbandingan 6,6 jam terik, 5,4 jamnya berawan. Pada bulan Maret sampai dengan Juni, rata-rata waktu matahari bersinar yaitu 12,3 jam per hari, dengan perbandingan 7,4 jam terik, 4,8 jam berawan. Pada bulan Juni sampai dengan September, rata-rata waktu matahari bersinar yaitu 12,3 jam per hari, dengan perbandingan 7 jam terik dan 5,3 jamnya berawan. Pada bulan September sampai dengan Desember, rata-rata waktu matahari bersinar yaitu 12 jam per hari, dengan perbandingan 6,7 jam terik dan 5,3 jam berawan. Next. Selanjutnya untuk suhu dan curah hujan. Medan memiliki iklim hutan hujan tropis dengan ciri suhunya yang hangat hingga panas, lembab dan basah tanpa musim yang jelas. Meskipun beberapa bulan mungkin lebih basah dari yang lain. Dilewati oleh 2 musim, yaitu musim hujan pada bulan Desember sampai dengan Juni dan musim kemarau pada bulan Juni sampai dengan Desember. Pada bulan Desember sampai dengan Maret, curah hujannya itu berkisar antara 22,7 derajat Celcius sampai dengan 31 derajat Celcius. Pada bulan Maret sampai dengan Juni, curah hujan tinggi dengan rata-rata suhu 23 derajat Celcius sampai dengan 32 derajat Celcius. Pada bulan Juni sampai dengan September, curah hujan tinggi dengan rata-rata suhu 22,7 derajat Celcius sampai 31,6 derajat Celcius. Pada bulan September sampai dengan Desember, curah hujan tinggi dengan rata-rata suhu 22,7 derajat Celcius sampai dengan 31 derajat Celcius. Untuk kelembapan dan angin, pada setiap bulannya, angin berhembus seringkali lebih tenang dan terkadang berangin. Next. Selanjutnya, analisis kenyamanan pencahayaan. Pada fasad bagian utara akan menghadapi frekuensi yang tinggi akan panas yang merugikan. Saat terjadi overheating, dampaknya bisa cukup signifikan. Akan jarang ditemui panas dari matahari yang bermanfaat, dan saat terjadi pemanasan, manfaatnya cenderung rendah. Next. Begitupun pada fasad bagian selatan juga sama, yaitu akan menghadapi frekuensi yang tinggi akan panas yang merugikan. Next. Pada fasad arah timur juga sama, akan menghadapi frekuensi yang tinggi dan panas yang akan diterima yaitu merugikan. Selanjutnya. Next. Pada bagian barat juga akan jarang ditemui panas dari matahari yang bermanfaat. Dan saat terjadi pemanasan, manfaatnya cenderung rendah. Selanjutnya.
Untuk zonasi, di sini kami menggunakan konsep zonasinya yaitu semakin ke belakang semakin private. Bisa dilihat pada gambar untuk warna merahnya itu area yang bersifat publik, untuk yang birunya itu semi private dan yang kuning itu private. Next. Selanjutnya untuk pemrograman akan dilanjutkan oleh teman saya, Nada, silakan. Baik, selanjutnya untuk pemrograman bisa di next. Yang pertama ada konsep fungsi dan aktivitas. Di sini ada pengguna. Untuk pengguna kami kelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada pengunjung, di mana pengunjung ini pelaku tidak tetap karena sifatnya temporal atau berdasarkan jangka waktu tertentu. Dan yang termasuk pengunjung ini bisa pelajar, mahasiswa, dan ataupun umum. Selanjutnya, kategori kedua yaitu pengelola, merupakan pelaku tetap karena menjalankan fungsi utama dari bangunannya, di mana pengelola ini diantaranya terdapat manajer, chef, barista, kasir, dan pelayan. Lalu yang terakhir ada servis, di mana merupakan pelaku tetap karena bersifat rutin, berupa seorang atau sekelompok yang memenuhi kebutuhan servis dari bangunan tersebut. Yang termasuk servis ini diantaranya ada office boy dan security. Selanjutnya untuk aktivitas dan kebutuhan ruang dibagi juga berdasarkan penggunanya, yaitu ada pengunjung, pengelola, dan servis, di mana aktivitas dan jenis ruangannya bisa dilihat pada tabel di layar. Next. Selanjutnya untuk konsep ruang, yang pertama ada kebutuhan ruang kualitatif. Di sini dari ruang-ruang yang sudah tersedia, dilakukan analisis berdasarkan penghawaan alami, penghawaan buatan, pencahayaan alami, pencahayaan buatan, dan kenyamanan audial. Untuk indikator berwarna kuning menunjukkan sangat butuh, lalu indikator berwarna hijau menunjukkan butuh, dan indikator berwarna ungu menunjukkan tidak butuh. Next. Lalu ada kebutuhan ruang kuantitatif. Di sini pada kolom sebelah kiri terdapat nama ruangannya, lalu jumlah ruangannya dan kapasitas berdasarkan luas tapak, lalu terdapat standar dari ukurannya, dan yang terakhir perhitungan luas totalnya. Next. Lalu masih pada konsep ruang, di sini terdapat organisasi ruang lantai 1, di mana lingkaran berwarna merah itu menandakan area publik, lalu lingkaran berwarna biru menandakan area semi-private, dan lingkaran berwarna kuning menunjukkan area private. Lalu untuk garis yang nyambung itu menunjukkan hubungan langsung, dan garis yang putus-putus menunjukkan hubungan tidak langsung antar ruangannya. Next. Dan yang terakhir pada konsep ruang terdapat organisasi ruang lantai 2, di mana pada lantai 2 ini area publiknya digunakan sebagai outdoor seating, lalu area semi-private-nya digunakan sebagai indoor seating, dan area private-nya digunakan sebagai meeting room, tangga, dan foyer. Next. Selanjutnya ada konsep desain. Next. Yang pertama ada transformasi bentuk, jadi dari bentuk dasar yang paling atas terdapat beberapa pengurangan. Pengurangan yang pertama ditujukan untuk menciptakan area komunal yang bersifat semi-outdoor. Lalu untuk pengurangan kedua ditujukan untuk menciptakan naungan pada bagian depan bangunan. Next. Lalu ada konsep tapak. Di sini bangunan diletakkan menjauh dari jalan raya untuk menambah privasi dari aktivitas yang terjadi di dalamnya. Lalu area semi-private pada tapak difungsikan sebagai outdoor seating. Lalu bagian depan tapak yang berbatasan langsung dengan jalan raya difungsikan sebagai area parkir mobil dan motor. Dan yang terakhir, untuk area masuk kendaraan dibuat menyesuaikan arah lalu lintas pada jalan raya yang berbatasan langsung dengan tapak tersebut. Next. Selanjutnya ini ada konsep zoning dari bangunannya, di mana warna merah menunjukkan area publik, warna biru menunjukkan area semi-private, dan warna kuning menunjukkan area private. Area berwarna merah ini contohnya ada parkir, entrance, outdoor seating, tangga, gudang, dan lalu area semi-private-nya diantaranya ada bar area, communal area, indoor seating, kitchen, musola, dan area private-nya diantaranya terdapat locker room dan lavatory. Next.
Baik, selanjutnya terkait konsep desain, karena lokasinya yang berada di Medan, dan di Medan ini memiliki 6 suku Batak. Kami melihat itu sebagai satu potensial yang luar biasa. Tentu suku Batak memiliki keunikan dan produk khas, yaitu adalah kain ulos. Jadi kain ulos ini kainnya dari khas Batak dan punya filosofi yang cukup unik gitu. Dan ini juga sejalan dengan filosofi orang Batak, yaitu ijuk pangihot ni hodong, ulos pangihot ni holong. Kalau secara pengertiannya adalah jika ijuk adalah pengikat pelepah pada batangnya, maka ulos adalah pengikat kasih sayang antar sesama. Ini nyambung dengan dari coworking space dan coffee shop. Jadi domu ini juga berarti adalah bertemu. Jadi satu tempat yang bertemu dan diikat dengan kasih sayang untuk melahirkan diskusi-diskusi baru dan silaturahmi untuk melahirkan ide-ide tertentu yang nantinya bisa diaplikasikan dalam masyarakat dan seterusnya. Ini merupakan hasil desain yang sudah kami kerjakan bersama. Yang pertama adalah perspektif eksterior. Jadi di sini adalah area tempat duduk untuk menunggu, misalnya tidak masuk, dan untuk men-encernya langsung lurus saja. Sebagai penghawaan alami, kami menambahkan beberapa vegetasi di depan. Next, ini merupakan perspektif eksterior lainnya. Ini merupakan perspektif eksterior dalam keadaan malam. Dan tepatnya adalah berada di depan entrance. Kami menggunakan material ini bisa tembus cahaya karena di dalamnya merupakan area kitchen ataupun tempat penyimpanan, agar sebenarnya ini lebih untuk memudahkan dalam penghawaan pencahayaan alami, Jadi untuk penghematan energi juga. Misalnya pos yang dikeluarkan untuk energi listrik. Ini merupakan perspektif eksterior dalam keadaan pagi hari. Ini merupakan perspektif interior. Di sini merupakan tangga menuju lantai 2. Dan di sebelah kiri terdapat sitting atau tempat duduk. Dan di sebelah kanan merupakan tempat area untuk berdiskusi. Kami menyediakan sebuah amphitheater kecil. Kurang lebihnya adalah amphitheaternya di sebelah kiri untuk menjadi satu tempat berdiskusi. Ini merupakan perspektif interior dari di sudut kanan. Di sudut kanan merupakan area outdoor dan kami menempatkan kaca-kaca yang pertama sebagai respon untuk penghawaan pencahayaan alami. Jadi sebagai upaya dalam penghematan energi tentunya. Kedua, kami memberikan satu nuansa modernitas di sini. Ini merupakan perspektif eksterior di area outdoor untuk ruang bersantai. Ini interior di dalam communal space-nya, dan kami menyediakan tempat duduk untuk berupa amphitheater lebih tepatnya. Ini masih serupa area komunal. Ini perspektif interior pada lantai 2. Mungkin Nada bisa melanjutkan terkait perspektif dalam meeting room. Selanjutnya ini ada perspektif interior dari meeting room yang tipe A dan tipe B. Pada meeting room ini banyak digunakan elemen garis yang tegak berdiri untuk menghasilkan suasana yang lebih profesional. Next. Selanjutnya ini ada perspektif interior dari outdoor seating di lantai 2. Next. Ini masih sama, tapi dari sudut yang lainnya, outdoor seating area lantai 2. Next. Selanjutnya ini ada link untuk virtual tour-nya yang mungkin akan dibuka
di akhir. Next. Ini virtual tour atau yang tadi? Selanjutnya untuk gambar kerja bisa dijelaskan oleh rekan saya, Santi dan Aryansyah. Terima kasih kepada Nada. Untuk denah lantai 1 di sini dengan luas, dengan dimensi bangunan, dengan panjang itu 40 meter, kemudian dengan lebar itu 20 meter. Bisa dilihat kawan-kawan, pada bagian depan ini ada parkir mobil, parkir motor, kemudian dilanjutkan dengan waiting area, kemudian ada bar area, kitchen, kemudian ada locker room. Pada bagian tengah itu ada sitting area indoor, kemudian ada sitting area outdoor juga di dalam. Kemudian pada sebelah kiri ini ada sitting area outdoor, dan pada bagian belakang ada lavatory, kemudian ada area wudhu dan musola. Next. Nah, pada lantai 2 dan lantai 2 di sini dengan dimensi bangunan ada 25,75 meter, kemudian dengan lebar itu 15,70 meter. Pada denah lantai 2 terdapat pada bagian depan ini sitting area outdoor, kemudian ada sitting area indoor berbentuk letter U, kemudian ada meeting room tipe A, meeting room tipe A juga, kemudian meeting room tipe B. Next. Nah, pada gambar atas ini bagian tampak depan, dan pada bagian bawah ini ada tampak belakang. Next. Nah, untuk tampak samping pada kiri, pada bagian atas, kemudian pada bagian bawah ini tampak samping sebelah kanan. Next. Untuk potongan AA ini menghadap ke arah kanan dengan tinggi bangunan itu sekitar 8 meter, 40. Kemudian ada kolom dan pondasi untuk potongan AA. Kemudian untuk potongan BB juga seperti itu. Next. Untuk potongan CC ini mengarah ke bagian depan, kemudian untuk potongan DD juga mengarah ke bagian depan. Next. Mungkin akan dilanjutkan dengan Susanti. Baik, untuk gambar kerja yang selanjutnya ada denah pondasi dan sloof. Untuk pondasinya kami memakai ukuran panjang 1 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 1 meter. Untuk sloof-nya pakai ukuran 30 x 35 cm. Untuk lebih detailnya mungkin bisa dilihat di gambar. Next. Untuk selanjutnya ada denah kolom, balok, dan plat. Plat lantainya kita pakai ukuran setebal 12 cm, baloknya pakai ukuran 20 x 30 cm, dan kolomnya pakai ukuran 30 x 30 cm. Next. Selanjutnya ada rencana rangka atap. Kita pakai rangka atap baja. Untuk lebih detailnya bisa dilihat di gambar. Next. Untuk selanjutnya ada rencana struktur. Di sini kita gambar pakai SketchUp dan pakai layout. Rencana strukturnya terdiri dari fondasi, sloof, kolom, balok, plat lantai, dan rangka atap baja. Next. Untuk selanjutnya ada rencana penulangan struktur. Untuk gambar tulangannya, untuk fondasinya kami gambar manual, dan sloof, kolom, dan balok kami pakai extension match. Plat lantainya kami gambar manual, dan rangka atap bajanya kami gambar manual. Kemudian untuk perencanaan elektrikal akan disampaikan oleh rekan saya Aryansyah.
Untuk perencanaan elektrikal pada denah lantai 1, pada waiting area depan terdapat 2 buah lampu gantung, 1 lampu 18 watt, kemudian ada 1 saklar tunggal, kemudian ada 1 stop kontak dan 1 panel LDP. Nah, pada bar area terdapat ada 2 buah lampu gantung, di mana ada 1 saklar ganda dan 2 stop kontak. Pada sitting door bagian kiri itu ada 2 buah lampu 18 watt, kemudian ada 1 saklar tunggal dan 1 meteran. Pada sitting door area bagian belakang itu terdapat 1 LED 18 watt, kemudian 1 saklar ganda dan 1 stop kontak. Dan bagian sitting outdoor pada bagian kiri itu ada 3 buah lampu gantung dan 1 buah saklar tunggal. Kemudian ada bagian lavatory pada bagian untuk pria dan wanitanya terdapat 3 buah lampu LED 5 watt. Kemudian ada stop kontak 1 dan 1 saklar ganda. Next. Pada denah elektrikal lantai 2, terdapat pada area outdoor bagian depan itu ada 1 buah lampu LED 8 watt, kemudian ada 1 buah saklar tunggal. Pada sitting door indoor pada bagian kiri terdapat 4 buah lampu gantung. Kemudian pada area meeting room A itu terdapat 1 buah LED 5 watt. Meeting room bagian A juga terdapat 1 buah LED 5 watt. Kemudian meeting room bagian B terdapat LED 18 watt. Next. Baik, sekian dari kelompok kami. Untuk Bapak pembimbing dan para dosen yang hadir dan teman-teman kelompok yang lain, apabila ingin bertanya kami persilahkan. Terima kasih. Oke, presentasinya bagus sekali ya, cukup lengkap. Mungkin nanti waktunya sudah tinggal 5 menit. Kalau ada pertanyaan, silahkan teman-teman dari rekan-rekan Bapak Ibu dosen yang hadir di sini atau dari rekan-rekan praktisi yang ingin menanyakan sesuatu, boleh open mic, raise hand dulu mungkin ya. Nah, harus saya cek dulu. Atau langsung aja open mic? Saya Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Ya, tadi kan sebelumnya terima kasih untuk kelompok 1 udah mempresentasikan tugas akhirnya. Mungkin pertanyaan dari saya, tadi kan belum ada nih tentang proses loading in sama loading out untuk barang gitu. Itu prosesnya gimana ya? Terima kasih. Sirkulasi mobil masuk sampai keluarnya gitu. Ya, terima kasih. Ya. Oke, sebelum dijawab mungkin Pak Irwan ingin menambahkan dari mentor kita, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh back ke denah dulu, denah atau side plan dulu. Ada sih beberapa saya ingin menambahkan sih, ya di gambar kerja aja. Nah, pertama di gambar kerja ini, di denah ini, teman-teman sudah mengikuti TOR ya. Jadi luas lahan yang kurang lebih 800 meter persegi, dan yang dibangun ataupun building conference-nya 60% dari luas site. Nah, itu seperti sudah mengikuti. Yang pertama yang saya mau tanyakan untuk di denah, teman-teman bisa menambahkan ini secara
gambar kerja aja ya saya koreksi. Level-level lantai di tiap ruangan. Jadi dari sini teman-teman bisa memberikan informasi kepada pembaca gambar bahwa dari area parkir masuk ke waiting room tuh ada perbedaan level lantai. Oke. Terus dari waiting room masuk ke sitting area indoor juga ada ketinggian level lantai di berapa. Terus dari indoor ke outdoor ada penurunan berapa. Seperti itu. Itu satu dari segi penentuan level lantai di Dena. Yang kedua, untuk secara struktur, teman-teman tadi kan baru nunjukin grid struktur sama kolom struktur, balok struktur. Nah, teman-teman, ini strukturnya menggunakan metode struktur konkret kah atau baja? Kalau saya lihat dari bentang segini, itu boleh dijawab, tapi kalau saya lihat untuk bentang segini yang cocoknya adalah baja. Dengan bentang, kalau ini lebar 20, 3 meter 70 kita ambil, berarti kan 16 meter. Itu tepatnya baja. Terus, oke, coba next lagi gambarnya. Oke, lagi. Oke. Nah, apakah penjelasan material yang digunakan perlu disebutkan nggak, Pak Rizky? Ya, untuk material ya tadi ya. Yang saya konsen sih di fasad. Fasad ini dengan menggunakan pola ulos ini dia materialnya apa? Kalau yang lain kan bahasanya anggaplah taman ya, umum lah ya yang di dalam ya. Nah, karena ini kan fungsinya sebagai secondary skin yang fungsinya juga mereduksi cahaya matahari kan. Itu satu. Nah, dasar dari penggunaan ulos ini itu mungkin konsepnya untuk mengangkat lokal kontennya, tapi dasar penggunaan ini nih apakah tadi teman-teman sebelumnya seperti belum ada analisa kayak arah jatuh matahari kemana, sehingga area ini perlu diberikan secondary skin ataupun untuk mereduksi cahaya panas, itu mungkin perlu ditambahkan ke satu. Dan material yang digunakan juga harus tahan terhadap cuaca ya tropis ya, yang hujan panas. Jadi kalaupun dia memang kayunya kayu apa, ataupun kalau dia menggunakan aluminium komposit atau apa, bisa dijelaskan lagi. Next-nya, terus next lagi. Oke, next lagi. Nah, itu back dulu. Oke, ini aja nih. Nih. Ini kan kalau dilihat bentangnya hampir 16 meter. Nah, 16 meter ini kalau pakai kalau pakai beton, kemungkinan baloknya 30 40 atau 30 60 mungkin menurut saya tidak mungkin, karena bisa jadi baloknya lebih besar lagi, jadi bisa 1 meter, jadi bisa mengambil kalau seandainya pakai beton, jadi bisa mengambil space untuk ketinggian ruangan. Jadi mungkin menurut saya baja pun di profil ukuran berapa harus ditentukan, karena bentangnya terlalu lebar. Nah, kalau yang di belakang kan terlalu dekat, ini nggak ada masalah. Tapi kalau yang di depan ini untuk area depan ini kan gridnya juga cukup panjang itu. Gitu. Terus next. Oke, terus sambil dicatat ya teman-teman dari kelompok 1 yang ini untuk dilengkapi. Terus saya akan coba tidak mengubah tidak mengkoreksi desain ya. Maksudnya desain menurut saya sudah cukup bagus. Terus cuman saya coba untuk memungkinkan sebuah desain ini anggaplah ini real project, dia terbangun gitu, bisa dibangun gitu. Terus next.
Lagi? Oke, nah ini kan teman-teman lihat untuk di pagar, teman-teman menggunakan fondasi foot flat. Nah, oke, nggak masalah. Itu di ketinggian berapa ya pagarnya? Kalau cuma 3 meter, menurut saya tidak perlu fondasi foot flat. Tapi kalau seandainya memang itu di jalan yang bahasanya jalan yang cukup besar, jadi ada getaran memang dibutuh, ataupun memang kalau sebenarnya kalau di project kan harus, kalau ada data tanah kan memang diharuskan memang harus menggunakan foot flat ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia cuma 3 meter cukup fondasi batu kali aja. Nah itu antara kolom itu nanti kan teman-teman pasang bata. Nah di atas itu teman-teman bisa tambahkan ring bal ya. Jadi untuk ngikat bata itu, jadi nggak bisa berdiri kayak gitu ya. Maksudnya nanti karena ini bangunan berada di tepi jalan, jadi getaran entah itu mobil besar lewat, jadi harus diikat juga dengan ring bal di atasnya, balok ring bal. Jadi kalau ini kan teman-teman belum ada balok ring bal, cuma ada slope aja. Jadi slope secara apa kan menahan beban secara vertikal aja. Yang di atas tuh lebih mengikatnya bisa ditambahkan ring bal. Oke. Next. Terus lagi. Ah, ini satu. Untuk elektrikal, menurut saya ini kebutuhan lampu yang teman-teman supply untuk ruangan dengan kapasitas hitungannya ini bangunan publik ya. Kebutuhan lampunya masih terlalu sedikit. Contohnya untuk LED 18 watt ini cuma 4 titik. Nah, apakah benar segitu gitu kan? Coba teman-teman lagi balik. Sebenarnya kan bisa di apa? Di realnya bisa banyak ini. Nah, mungkin bisa jarak antar per 3 meter itu ada titik lampu downlight lagi. Nah, 5 watt ini terlalu kecil ini. Lampu 5 watt, kalau teman-teman pernah ngidupin lampu 5 watt itu kan redup banget itu. Ya, paling tidak untuk ruangan seperti lavatory itu satu ruangannya mungkin di 12 watt gitu. Jadi coba make sure lagi lampu, jumlah titik lampunya apakah benar sudah bisa mungkin menerangi semuanya dengan jumlah yang ada ini. Nah, itu satu. Yang kedua, stop kontak. Stop kontak ini kalau di area bar itu mungkin banyak ya. Tapi contohnya alat-alat yang digunakan kayak mixer, kayak refrigerator, pendingin lainnya. Nah, terus di sitting area juga, apakah teman-teman menyediakan stop kontak untuk orang-orang yang pendatang atau yang bermain laptop atau ngecas HP-nya? Di sini kan belum keluar nih. Terus, nah itu aja. Make sure ukuran jumlah volume titik lampu dan stop kontak aja, karena tidak mungkin sedikit ini, pasti lebih banyak lagi. Itu aja sih Pak Rizky. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Irwan. Mungkin untuk pertanyaan, tadi Pak Irwan lebih ke masukan ya. Teman-teman tidak perlu menjawab di sini karena memang waktunya juga sudah lewat. Nah, untuk yang loading in dan out tadi juga mungkin dijelaskan aja, ditambahkan karena ini waktunya sudah lewat. Itu nggak apa-apa ya. Kita lanjut ke teman-teman kelompok 2 aja. Terima kasih semuanya. Buat kelompok 1 kita tepuk tangan. Baik, untuk kelompok 2 apakah sudah siap? Ada yang sudah bisa perwakilannya mungkin? Share screen ya Pak. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Rizky Lukita Pratama, SSI, selaku pembimbing lapangan MSIB 4 Indonesia Training Center. Yang kami hormati, mentor MSIB 4 Training Center.
Yang kami hormati seluruh tamu undangan dari mitra MSIB yang lain dan juga dosen pembimbing dari perguruan tinggi yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Tak lupa para teman-teman sekalian yang kami cintai dan kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 BIM 1 yang beranggotakan 10 orang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu merancang bangunan cafe and showworking yang berada di Provinsi Lampung. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, untuk nama bangunannya kami memberi nama The Mora Cafe and Showworking. Next. Dalam merancang bangunan tersebut, kami membagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, sebelumnya, yang pertama kami melakukan analisis desain, kemudian kami melakukan pemrograman, kemudian kami menentukan konsep desain, selanjutnya hasil desain, kemudian yang terakhir gambar kerja. Next. Definisi kafe. Kafe merupakan sebuah tempat yang cozy untuk berkumpul atau berbincang-bincang bersama teman, sahabat, keluarga sembari menikmati minuman dan makanan yang telah dihidangkan. Sedangkan showworking space merupakan ruang kerja baru di mana pengguna bekerja dengan orang lain dari perusahaan atau organisasi yang berbeda di tempat lain. Untuk analisis desain akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next, Mbak. Lokasi tapak berada di Jalan ZA Pagar Alam Gedung Meneng, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Lokasi tapak seluas 800 meter persegi yang akan dibangun sebuah kafe mengacu pada peraturan dari Perda Lampung nomor 7 dan nomor 21 tahun 2014. Dapat dilihat di sebelah utara berbatasan langsung dengan lahan kosong dan pemukiman warga, di sebelah timur berbatasan dengan SPBU Labuhan Batu Alam, di sebelah barat berbatasan dengan lahan kosong dan usaha komersial warga, di sebelah selatan berbatasan langsung dengan jalan raya dan sekolah Dharma Bangsa. Next. 1. Noise. Sumber kebisingan terdapat pada area jalan utama di arah selatan. 2. Building. Tapak berada di kawasan perkotaan yang cukup padat. Di sekelilingnya juga didominasi kawasan pendidikan seperti kampus dan sekolah. 3. Vegetation. Area sekitar tapak memiliki vegetasi yang cukup beragam. Namun, tetap harus menambahkan jumlah vegetasi pada tapak untuk menambahkan penghawaan. 4. Roadway. Area tapak memiliki jalan utama dengan lebar 25 meter. Memiliki pedestrian dengan tingkat aksesibilitas yang rendah karena dipenuhi pedagang kaki lima. 5. Sunpad dan wind direction. Rata-rata suhu mencapai 31 sampai 24 derajat Celcius. Angin 17 km per jam. Kelembapan 84%. Alasan kami memilih lokasi ini karena lokasi tersebut dekat dengan kawasan pendidikan. Di antaranya terdapat Perpustakaan Modern Provinsi Lampung, Universitas Muhammadiyah Lampung, SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung, Sekolah Dharma Bangsa, dan Universitas Bandar Lampung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya analisis tampak matahari. Rata-rata waktu sinar matahari terik berkisar dari 5,7 jam hingga 6,3 jam per hari. Sedangkan rata-rata awan berkisar sekitar 5,6 jam hingga 6,7 jam per hari. Next, Mbak. Dampak sinar matahari pada bagian utara sering terkena sinar matahari yang tidak bermanfaat. Sehingga dampaknya akan cukup terasa signifikan. Dan shading yang direkomendasikan ialah peneduh kotak-kotak, soil, dan kerai otomatis. Selanjutnya. Dampak sinar matahari pada bagian timur terasa sangat signifikan, sehingga shading yang direkomendasikan
ialah kerai otomatis, peneduh kotak-kotak, dan brace soil. Next. Selanjutnya, bagian selatan, matahari terasa cukup signifikan sehingga shading yang direkomendasikan ialah peneduh kotak-kotak, brace soil, dan tudung. Next. Sedangkan dampak sinar matahari pada bagian barat, terasa sangat signifikan dan shading yang diperlukan, yang direkomendasikan ialah kerai otomatis, peneduh kotak-kotak, dan brace soil. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Analisis tapak suhu dan curah hujan 21 Desember sampai dengan 20 Maret. Musim hujan biasanya indah, suhu rata-rata berkisar antara 23 Celcius hingga 29 Celcius dengan presipitasi hujan 969 mm selama 87 hari. Lalu 21 Maret sampai dengan 20 Juni, musim hujannya sangat indah, suhu rata-rata berkisar antara 24 Celcius hingga 30 Celcius dengan presipitasi hujan 656 mm selama 81 hari. Lalu 21 Juni sampai dengan 20 September, musim hujan sangat indah, suhu rata-rata berkisar antara 23 Celcius hingga 28 Celcius dengan presipitasi hujan 311 mm selama 69 hari. Lalu di tanggal 21 September sampai dengan 20 Desember, musim hujan sedikit, suhu rata-rata berkisar antara 23 Celcius hingga 29 Celcius dengan presipitasi hujan 687 mm selama 71 hari. Lalu di sini ada analisis tapak angin dari tanggal 21 Desember sampai dengan 20 Maret. Sangat sering angin tenang dan jarang berangin kencang. Lalu 21 Maret sampai dengan 20 Juni biasanya angin tenang dan jarang berangin kencang. Lalu 21 Juni sampai dengan 20 September biasanya angin tenang dan jarang berangin kencang. Lalu 21 September sampai dengan 20 Desember biasanya berangin semilir dan jarang berangin kencang. Sini ada analisis tapak, view keluar tapak. Sebelah utara dan barat adalah lahan kosong, mungkin suatu saat ada pembangunan yang belum diketahui. Lalu di sebelah timur ada SPBU dan utara, timur dan barat memiliki view kurang bagus karena terhalang bangunan, dan sebaliknya view bagus berasal dari sebelah selatan yang terdapat jalan utama. Oke, baik. Untuk spesifikasi calon pengguna, di sini ada terdapat 4 golongan. Kawasan pertama, kawasan pendidikan. Kawasan yang kedua, kawasan perumahan. Kawasan yang ketiga, kawasan perdagangan. Kawasan yang keempat, kawasan pelayanan masyarakat. Next. Next. Baik, untuk spesifikasi pengguna, di sini ada terdapat 3 golongan. Golongan pertama, pengunjung, pelajar, mahasiswa umum. Untuk beraktivitas, memarkir kendaraan, memesan makanan minuman, ke toilet. Untuk golongan yang kedua, pengelola, manajer, chef, barista, resepsionis, pelayanan, kasir, untuk beraktivitas, mengatur administrasi restoran, melakukan briefing, istirahat, ke toilet. Untuk golongan yang ketiga, service, cleaning service, satpam, untuk pola aktivitas, memarkir kendaraan, menjaga kebersihan, restoran, istirahat, ke toilet. Baik, selanjutnya akan dijelaskan untuk rekan kita, Sylvan Oktari. Nah, selanjutnya ini adalah kebutuhan ruang kualitatifnya. Di sini ada beberapa bagian, antaranya resepsionis, barista, sitting area indoor, sitting area outdoor, sama meeting room. Nah, berikut ini adalah kita dapat pada diagram ini, untuk warna yang lebih terang ini, itu tidak dibutuhkan. Nah, sampai warna, maksudnya untuk warna yang gelap ini tidak dibutuh, cukup butuh, dan sangat butuh. Oke, pertama untuk ruang resepsionis, yang sangat dibutuhkan adalah pencahayaan buatan. Kemudian pada barista bar yang sangat dibutuhkan, ada pencahayaan buatan sangat dibutuhkan.
Selanjutnya, penghawaan buatan juga cukup butuh. Kemudian ada pada bagian sitting area indoor. Ini penghawaan alami sangat dibutuhkan. Kemudian penghawaan buatan sangat dibutuhkan. Serta pencahayaan buatan juga sangat dibutuhkan. Untuk pada bagian area outdoor, penghawaan alami juga sangat dibutuhkan, pencahayaan alami dibutuhkan, serta untuk meeting room atau yang terakhir ini, yang sangat dibutuhkan antara lain ada penghawaan buatan, kemudian pencahayaan buatan, serta kenyamanan audio. Mungkin next bisa dilanjutkan teman-teman saya. Next. Berikut merupakan kebutuhan ruang kualitatif. Seperti pada resepsionis, kita memerlukan satu jumlah ruang dengan luasan 7,92 meter persegi. Kemudian ada ruangan barista bar dengan jumlah ruang 1 dengan luasan 8,25 meter persegi. Dilanjutkan dengan sitting area indoor dengan jumlah ruang 3 dengan luasan sebesar 65 meter persegi, dilanjutkan sitting area outdoor dengan jumlah 1 dengan luasan 60 meter persegi, lalu ada meeting room dengan jumlah ruang 2 dengan luas 13,86 meter persegi, dilanjutkan dengan toilet yang berjumlah 4 dengan luas 0,8 meter persegi, dilanjutkan ada musola dengan luas 16 meter persegi, lalu ada parkiran dengan 2 areal, yang area 1 seluas 43 meter persegi dan area 2 seluas 54 meter persegi. Kemudian ada communal space dengan jumlah ruang 1 dengan luas 65 meter persegi. Dilanjutkan dengan staff room dengan luas 6,6 meter persegi. Di sini merupakan organisasi ruang, yaitu kita dapat melihat pada diagram tersebut merupakan hubungan antara ruang-ruang yang ada, di mana pada keterangan dapat kita lihat langsung berupa garis lurus menandakan ruangan tersebut berhubungan secara langsung. Garis putus merupakan ruangan yang sangat dekat, yang tidak memiliki sekat, sedangkan garis titik-titik merupakan ruangan tersebut berdekatan, terdapat ruang di antaranya. Untuk selanjutnya keterangan warna dapat dilihat pada layar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, untuk isu dan solusi. Jadi di sini ada bagaimana cara menciptakan kafe dengan memperhatikan aspek penting yaitu higienitas. Kemudian bagaimana cara menciptakan coworking space dengan memperhatikan aspek kenyamanan, sehingga dibentuklah sebuah bangunan dengan desain nyaman dan juga higienis dengan strategi desain utama yaitu pemisahan massa, passive design, dan juga penggunaan material dengan daya tahan tinggi dan mudah dibersihkan. Kemudian untuk transformasi bentuk bangunannya ini sendiri, yang pertama yaitu dari bentuk awal bangunan berbentuk persegi panjang sebagai efektivitas dan mengikuti bentuk lahan. Lalu, massa dibagi menjadi 2 bagian dengan bagian belakang, yaitu coworking space untuk menghindari kebisingan dan juga kafe di bagian depan. Selanjutnya, bentuk mengalami reduktif untuk mengurangi volume. Dan yang terakhir, yaitu penambahan bentuk, yaitu bridge sebagai penghubung antara coworking space dan juga kafe. Selanjutnya ada konsep tapak. Jadi di sini bentuk tapak awalnya sendiri yaitu bentuk persegi panjang yang selanjutnya dibentuk zoning dengan bagian yang berwarna pink merupakan area publik untuk parkir, lalu hijau yaitu merupakan semi-private yang dijadikan sebagai taman, dan juga biru merupakan bangunan, yaitu private. Selanjutnya, bangunan dibentuk dengan split level agar bangunan lebih terlihat dan pengawaan lebih baik serta estetika bangunan. Untuk hasil bentuk landscape bisa dilihat pada layar. Selanjutnya lagi, di sini ada konsep zoning. Jadi, massa dipisahkan oleh inner courtyard yang berada di tengah bangunan.
Inner courtyard ini juga sebagai penghawaan alami bagi kedua masa. Pemisahan kedua masa ini bertujuan untuk membedakan fungsi keduanya. Area coworking diletakkan pada masa paling belakang dan jauh dari jalan utama untuk meminimalisasi kebisingan dalam ruang. Meski begitu, kedua masa kemudian tetap terhubung dengan adanya bridge yang berada di lantai 2. Baik, selanjutnya ada konsep material. Jadi untuk material yang digunakan pada bangunan, antara lain untuk dinding, menggunakan material white texture paint untuk memantulkan panas matahari ke dalam bangunan. Kemudian untuk penggunaan material di atap, menggunakan material bitumen shingless gap-proof yang terkenal akan daya tahannya yang tinggi. Kemudian untuk material kaca, menggunakan double glass window sebagai insulasi energi dan suara. Untuk secondary skin-nya sendiri menggunakan material berbahan plywood yang berguna untuk menghalau panas matahari dan meningkatkan visual bangunan. Kemudian untuk material lantai menggunakan material berjenis vinyl flooring agar menciptakan kesan hangat dan juga nyaman. Bisa di next. Baik, selanjutnya ada solusi desain yang diterapkan pada bangunan. Yang pertama ada elemen vegetasi, di mana kami memaksimalkan vegetasi existing yang berada pada tapak. Kemudian kami juga memaksimalkan vegetasi di dalam ruang agar ruangan lebih sejuk. Kemudian aspek split level, di mana kami memisahkan area parkir dan bangunan agar debu dan polusi dari jalan bisa diminimalisasi agar tidak masuk ke dalam bangunan. Kemudian untuk sistem penghawaan menggunakan natural ventilation yang tersebar sebanyak 80% di seluruh area dan juga menggunakan konsep cross ventilation yang terdapat pada inner courtyard di tengah ruangan. Kemudian untuk sistem pencahayaannya menggunakan pencahayaan alami dari bukan-bukan yang lebar dan juga LED lighting pada saat malam hari. Kemudian untuk penggunaan materialnya menggunakan material yang mudah dibersihkan serta penggunaan cat berwarna terang untuk memantulkan panas matahari. Kemudian untuk konsep mesingnya sendiri, bangunan memanjang dari arah timur barat sehingga sisi terpanjang bangunan itu menghadap ke arah utara dan selatan sehingga panas matahari bisa diminimalisasi. Kemudian kami juga memisahkan masa kafe dan coworking agar fungsi ruangan dapat dimaksimalkan. Bisa di next. Berikutnya adalah hasil desain. Hasil desain di sini akan ditampilkan dari eksterior. Berikut adalah tampilan dari eksterior dari bangunan The Mura Cafe and Coworking. Next. Nah, di sini menampilkan inner courtyard, outdoor seating, dan inner courtyard. Di sini kita berfokus untuk menggunakan tema earth tone dan material kayu. Next. Nah, berikut adalah interior dari resepsionis. Di sini kita juga menggunakan earth tone. Itu juga ditampilkan bentuk dari bar. Next. Berikut adalah tampilan interior dari coworking space lantai 1. Berikutnya adalah tampak interior dari kafe lantai 1. Berikutnya adalah tempat wudhu dan musola. Next. Berikutnya adalah interior dari kafe di lantai 2. Berikutnya adalah interior dari coworking space di lantai 2. Dan selanjutnya adalah tampak dari interior jembatan yang menghubungkan antar lantai 2. Selanjutnya adalah meeting room. Di sini meeting room ada 2 ruang. Next. Panorama dan virtual tour akan ditampilkan di akhir. Virtual tour meliputi lantai 1 dan lantai 2. Panorama meliputi cafe lantai 1, coworking space lantai 1, meeting room lantai 1, dan lainnya. Selanjutnya adalah gambar kerja. Berikut adalah set plan dari gambar kerja. Selanjutnya. Berikut adalah denah lantai 1. Di sini kita menggunakan
Di sini ukuran dari denahnya adalah 22,5 meter kali 14 meter. Next. Berikut adalah tampak dari bangunan. Berikut adalah tampak depan. Selanjutnya adalah tampak samping. Selanjutnya adalah tampak belakang. Dan selanjutnya adalah tampak samping kanan. Selanjutnya adalah gambar potongan. Berikut adalah potongan A dan potongan B. Kami menggunakan atap yang selanjutnya adalah kami menggunakan atap rangka baja dengan kemiringan 3 derajat menggunakan kolom 15 kali 15 dengan pondasi footplate 70 kali 70 cm dengan kolom gridnya per 5 meter. Next. Berikut adalah denah atap. Next. Berikut adalah denah titik lampu di lantai 1 dan lantai 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, sekian pemaparan presentasi dari kami. Sebelum kami tutup, izinkan kami memperlihatkan virtual tour yang telah kami buat, yang akan di-share screen. Ya, udah Baik, lihat. jadi untuk di tengah ini adalah inner courtyard yang memisahkan antara masa cafe dan co-working space. Lalu di sebelah sini ada ruangan cafe. Bisa maju ke depan. Ya, di belakang sana ada, ya ini adalah tampak dari cafe. Kemudian ini adalah kamar mandinya, serta area wastafel. Lalu ini adalah tempat wudhu, dan juga musola. Baik, kita balik ke ruangan selanjutnya. Ya, jadi di sebelah sana itu ruang co-working space. Jadi inner courtyard ini memisahkan antara cafe dan co-working space. Di sini ada resepsionis dan juga bar. Lalu ini adalah communal space dari co-working space lantai 1. Jadi seluruh ruangan menghadap ke arah inner courtyard sehingga sinar matahari serta penghawaan alami juga tersebar ke seluruh ruangan. Kemudian ini ada ruang staff. Lalu ke lantai 2. Ya, di lantai 2 ini ada kafe lantai 2. Bisa maju. Boleh sambil ada yang copy paste linknya ke chat ya. Oh iya, Keren. boleh. Apa dari teman kelompok saya mungkin bisa ada yang copy linknya ke chat. Ini adalah tampak dari kafenya, lantai 2. Kemudian di sebelah sana ada toilet. Lalu untuk kafe dan coworking space ini dihubungkan oleh jembatan sehingga aksesibilitasnya lebih efektif juga, bisa berpindah antar masa. Kemudian ini ada coworking space lantai 2. Lalu untuk sebelah sana juga ada coworking space lantai 2. Mungkin bisa maju ke meeting room. Bisa
ke arah sebelah kiri, mungkin bisa dilihatin ruangan mana yang meeting room. Nah, itu adalah pintu untuk meeting room. Jadi ada 2 meeting room 1 dan meeting room 2 yang berada di area coworking space lantai 2. Mungkin sekian dari virtual tour yang kami kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, oke. Selanjutnya ada lagi? Mohon dari Pak Rizky atau para mentor untuk memberikan sekata atau 2 kata terkait apa yang sudah kelompok kami presentasikan. Baik, terima. Baik, oke. Terima kasih dari kelompok 2. Mungkin sebelum saya komentar, kalau dari saya komentarnya udah cukup lengkap ya. Tadi ada di spek materialnya sudah di state di sana. Kemudian virtual tour-nya juga cukup baik ya. Cuma mungkin nanti kemarin memang materi untuk menyambungkan lantai 1 dan lantai 2 itu nggak terlalu intensif, saya bahas sekilas gitu ya. Mungkin nanti kalau bisa digabungkan dalam satu virtual tour aja itu lebih keren. Jadi kita tuh bisa lebih kalau kita presentasikan itu ke investor yang mau invest untuk pembangunannya, itu akan lebih mudah dari satu link aja gitu. Mungkin dari Pak Irwan ada ini lagi, ada masukan? Ada, boleh. Saya boleh balik ke share screen. Share screen lagi. Saya mau lihat di analisa tapaknya. Yang terhadap arah timur berbatasan dengan apa? Oke. Nah, berarti dari sini kita lihat bangunan ini ada di hook ya, di hook jalan nih. Iya betul Pak. Di hook jalan, berarti teman-teman bangunan mengarah timur ya? Mengarah ke arah selatan Pak. Selatan. Berarti bangunan ini memanjang? Iya, memanjang dari arah barat dan timur, sehingga sisi terpanjangnya mengarah ke utara dan selatan. Sisi parkir tadi di mana? Sisi parkirnya ada di arah barat. Parkir barat. Berarti jalan yang di tengah parkir itu jalan menggunakan side ya? Kenapa Pak? Di side plan-nya kan ada tengah di antara bangunan sama parkiran ada jalan yang membelah itu. Itu bangunannya. Itu jalan yang didesain kan, bukan jalan. Iya. Hah? Ya, itu jalan didesain untuk akses masuk ke dalam bangunan. Oke, berarti jalan-jalan untuk area kafe ini ya. Jadi saya gini nangkepnya, ini bagus banget sih ini desainnya. Cuman dari presentasinya teman-teman yang bagusnya itu nggak teman highlight gitu loh, teman-teman tonjolkan gitu. Contohnya maksudnya disebutkan kelebihan dari desainnya nggak sebutkan. Jadi contohnya kayak teman-teman coba balik ke side plan-nya coba. Oke. Nah, ini side plan. Nah, teman-teman kan di sini parkiran mobil cuma 3 teman-teman kasih kan. Nah, sebenarnya untuk kapasitas dari bangunan sebesar ini untuk cuma hanya 3 parkiran mobil kan tidak cukup tuh. Nah, lebih baik teman-teman tadi sebelumnya di awal, ini masukan ya, bukan ini, cuma menambahkan aja. Teman-teman mesebutkan aja. Jadi sebuah desain publik komersial itu kan, apalagi kayak kafe itu bisa mengubah sebuah budaya dalam sebuah kota. Budaya ini maksudnya habit. Nah, habit sebuah isi orang-orang kota di situ. Nah, teman-teman bisa nyebutin ya untuk memperkuat kenapa hanya 3 parkiran ya. Konsepnya, jadi teman-teman bisa menambahkan di pemberian konsepnya. Konsep di kafe ini teman-teman bilang aja konsepnya walking. Jadi mengintegrasikan user yang ada di sini dengan transportasi publik. Jadi sehingga akses ke bangunan juga bisa diakses dengan transportasi publik. Jadi sehingga kita tidak membutuhkan parkir mobil yang cukup banyak. Seperti itu. Jadi cuma cukup 3 aja. Mungkin Pak motor ya, soalnya kalau ini bahasanya cuma
bahasanya kalau dengan parkiran yang ada ini aja untuk pengelola aja mungkin karyawan aja udah pakai 5 parkir ataupun sampai 6 parkir motor. Terus belum lagi loading dock untuk mobil gitu kan. Nah, jadi teman-teman bisa menambahkan integrasi terhadap transportasi publik. Makanya keluarlah desainnya seperti ini. Seperti itu. Terus coba next lagi. Nih, jadi kan teman-teman membagi masanya dibelah gitu ya, kayak di slice gitu di satu kotak dibagi 2, itu di tengahnya teman-teman jadiin ruang komunal ataupun pedestrian ataupun taman, jadi akses antara 2 bangunan. Nah, teman-teman sini yang untuk jalur yang 5,2 meter ini teman-teman ceritakan konsep pedestrian atau konsep walkingnya itu harus ditegaskan, karena memang kalau saya tangkap cafe and coworking ini memang konsepnya walking gitu loh. Walking itu ya apa namanya, pengguna lebih banyak berjalan di situ. Nah, yang penting dari tahap desainnya kayak teman-teman coba tampilan perspektif pasat mukanya coba. Nah, teman-teman yang penting secara standar ya kayak teman-teman menggunakan RAM ini, nah ini menyesuaikan sudah mengikuti standar ya untuk standar disable kan, ataupun yang orang lain yang mau mengakses juga. Jadi nyamanannya itu juga diperhitungkan. Nah, kedua yang taman di tengah ini, menurut saya jadi poin yang teman-teman harus banyak ceritakan. Nah, satu lagi penggunaan material. Nah, jadi bisa teman-teman jelaskan kenapa banyak penggunaan kaca ke arah orientasi inner court dalam, karena kita memberikan komunikasi visual walaupun bangunannya berbeda. Jadi kegiatan di bangunan 1, bangunan 2 juga tetap terlihat, jadi tidak berdiri sendiri. Nah, ditambahkan dengan adanya skybridge tadi untuk akses yang apa namanya membantu untuk mereka untuk berpindah dari masa 1 ke masa 2 itu aja. Nah, yang kedua untuk pemilihan material. Tadi teman-teman coba ada patch-nya yang untuk material coba lihat. Nah, ini. Saya rasa untuk secondary skin untuk material plywood tidak cocok. Plywood itu kan triplek ya. Jadi kalau kena cuaca panas, hujan, dia akan lapuk. Jadi mungkin coba dipilih lagi material yang tahan terhadap cuaca yang ekstrim di outdoor, misalnya kayak aluminium komposit ataupun aluminium, atau yang kan yang bentukan seperti ini bisa dibentuk dari aluminium komposit ya, atau ACP yang bermotif menyerupai kayu. Jadi kalau menurut saya untuk penempatan pemilihan plywood untuk apa namanya di area outdoor menurut saya kurang tepat karena tidak akan bertahan lama. Terus untuk ini untuk lantai teman-teman pakai vinyl flooring. Nah, untuk indoor oke. Untuk yang outdoornya teman-teman jelaskan juga penggunaan homogeneous style ataupun batu andesit, batu alam juga dijelaskan. Karena di sini dari presentasi ini kesannya seluruh lantai yang digunakan pakai vinyl, karena sedangkan vinyl flooring ini hanya cocok untuk indoor ya. Jadi area outdoor teman-teman kalaupun area inner court misalnya pakai material apa gitu, misalnya pakai batu lempeng, batu andesit ataupun homogeneous style. Terus berikutnya terus ya sama kayak kelompok 1 secara struktur teman-teman menggunakan struktur apa, sebutin aja metodenya, menggunakan struktur baja kayak gitu. Secara desain bagus, saya cukup call, dan secara penyampaian materinya cukup komplit. Cuman saya cuman menambahkan biar ini teman-teman jadi apa yang kita desain kita harus tahu keunggulannya di mana. Nah, saya cuman stimulan teman-teman biar oh ini keunggulannya tadi kurang diceritakan. Nah, coba dianalisa ruang, aktivitas tadi yang kayak awan-awan tadi. Nah, ini baik. Nah, di sini juga di sini teman-teman kebutuhan ruang kuantitatif
barista bar 2 orang 3 meter kali 5 meter. Di sini menurut saya ada yang kurang, kitchen belum teman-teman masukkan dapurnya. Karena di area untuk kafe itu kan kalau di Denah kitchennya udah ada. Cuman bahasanya di sini juga disebutkan. Karena di sini nanti misalnya ini adalah ujian akhir, pasti dosen penguji akan bertanya, ini untuk kitchennya mana gitu. Baru di sini sudah dihadang teman-teman. Karena nggak mungkin pengunjung disuplai hanya minuman kan, tapi harus ada makanan kan. Nah itu. Coba next lagi ke awan-awan untuk analisa ruangnya, hubungan ruang yang awan-awan. Nah kitchen ke bar ini teman-teman putus, harusnya dibuat garis apa namanya langsung, ada garis tegang, ada koneksi. Jadi dia nggak tahu, tapi analisa dari teman-teman bagaimana nih kitchen, storage, bar. Jadi kan kalau dari kitchen harusnya ke bar lagi kan, karena untuk apa namanya persiapan biasa ke para pengunjung. Preparationnya di bar pasti kan, baru diangkatkan ke pengunjung. Coba next lagi coba. Oke, lanjut. Ini. Oke, terus. Oke, terus. Ya, oke. Cukup. Jadi teman-teman bisa menyebutkan tadi kayak kenapa saya memilih membuat RAM, karena kami di sini juga menginginkan pengunjung desain ini, pengunjung kafe ini juga bisa untuk kaum difabel. Jadi kita buatkan RAM untuk mereka ataupun kaum manula yang menggunakan kursi roda. Jadi perlu disebutkan seperti itu. Jadi desain yang dihasilkan untuk semua kalangan, baik tua muda, baik pun kaum difabel gitu. Terus menurut saya sudah oke sih Pak Rizky, tinggal ditambahkan. Oke. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan praktisi lain. Mungkin ada beberapa teman arsitek yang hadir di Zoom ini untuk memberikan pertanyaan atau mungkin masukan. Dipersilahkan dari rekan-rekan dosen yang hadir. Apakah ada pertanyaan? Baik. Oke, saya rasa cukup ya untuk kelompok 2. Selamat, kita berikan aplaus dulu. Mudah-mudahan apa yang menjadi paparan ini suatu saat bisa direalisasikan di real project-nya. Terima kasih. Ya. Baik, ya jadi memang di modul kolaborasi ini kita lebih menitik beratkan ke soft skill teman-teman dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan teman-teman yang lain gitu ya. Sedangkan desainnya sendiri itu mungkin hal lain lah ya, itu ada porsinya sendiri. Nah, jadi kalau misalnya komponen tugas-tugasnya itu memang belum lengkap, itu nggak terlalu jadi masalah. Yang penting yang kita lihat di sini, yang kita perhatikan adalah bagaimana teman-teman itu berkomunikasi di dalam grup, dalam tim gitu ya. Gitu. Oke, mungkin kita lanjut aja karena ini sudah sekitar 34 menit lagi dan kita akhiri ya. Boleh untuk kelompok 3, mungkin ada perwakilannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak, perwakilan dari kelompok 3. Baik, silahkan Mas Asa, layar dan waktu kita serahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari kelompok kami akan share screen, mungkin dari Mas Fuad akan men-share screen-kan. Sebelumnya yang terhormat Pak Rizky selaku mentor kami dan juga mentor-mentor yang lain yang mengajar kita di Indonesia Training Center untuk MSIP Batch 4 ini. Kemudian para tamu undangan yang hadir di sini, selamat datang. Di sini saya dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mungkin sebentar akan kita tunggu waktunya untuk share screen.
Baik, untuk lokasi yang terpilih pada proyek yang kelompok kami dapatkan ini terdapat di daerah Bandung. Dan untuk kafenya sendiri, kita memberi nama Rise and Bangun Cafe and Coworking. Next. Untuk kelompok kami ya berjumlah 7 orang, dan mungkin yang present akan kurang dari itu karena memang keterbatasan waktu, sehingga kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengefisienkan waktu yang disediakan. Saya di sini Asaf Rizky Fahmi, kemudian yang share screen adalah Mas Fuad Faras, dan nanti yang menjelaskan tentang konsep dan juga yang mendesain adalah Mas Bangun Nurwidianto, karena memang nama kafenya juga bersamaan dengan nama Masnya. Kemudian nanti untuk analisis dijelaskan oleh Mbak Eka Wulandari. Oke, next. Untuk data proyek sendiri, untuk jenis proyeknya yang kami dapatkan adalah Cafe and Coworking, dan alamatnya terdapat di Bandung, Jawa Barat. Mungkin nanti akan tersedia detail dari lokasinya, tetapi lokasi yang kami pilih ini sudah sangat strategis karena dekat sekali dengan beberapa kampus-kampus besar yang ada di daerah Bandung. Luas tanahnya sendiri 35 kali 30 meter persegi kurang lebihnya, dan luas bangunannya 30 kali 10 meter, termasuk juga dengan taman dalam, dan jumlah lantainya sejumlah 2 lantai. Next. Dan ini adalah denah, mungkin dari Mas Bangun akan menjelaskan tentang denah dari kafe yang kami buat modelnya ini. Mungkin saya serahkan ke Mas Bangun untuk menjelaskan tentang denah lantai 1 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Mas Asa. Untuk denahnya, kami buat dengan desain bangunan 10 kali 30 meter persegi dengan luas parkir sekitar 20 meter kali 35 meter persegi, 35 meter. Kemudian dari struktur bangunannya kami buat dengan desain baja bersama dengan desain beton untuk platnya. Next. Untuk lantai 2 kami konfigurasikan ruang untuk ruang meeting room, kemudian musola dan komunal area. Next. Karena Bandung memang kotanya dingin ya, jadi kami lebih prepare untuk membuka ruang sebebas mungkin sehingga para pengunjung dapat menyatu dengan alam. Kemudian dari desainnya untuk dinding kami menggunakan batu bata, kemudian struktur bangunan menggunakan baja dengan baja WF 200x200. Kemudian letak dari lokasi ini memang dekat sekali dengan kampus-kampus besar, terutama ITB. Letaknya di sekitar timur laut ITB, di sekitar pusat kawasan militer. Next untuk selanjutnya. Ya, silakan next. 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 Mungkin kita akan menunggu untuk share, mungkin ada kendala kita. Oke, baik dilanjutkan saja. Baik, dilanjutkan. Untuk set lokasinya bisa kita lihat di peta ini berada di kawasan militer. Bangunan mengarah ke arah tenggara. Kembali. Back dulu, back. Operator. Mungkin back dulu ya maksudnya ya? Iya, back dulu. Yang tadi yang ada gambar kayak kembali lagi ke ini site. Nah, Oke, silakan. Untuk site lokasi terletak di Kota Bandung. Letaknya di sekitaran pusat militer ya. Kemudian untuk Kota Bandung ini mataharinya memang relatif panas, kecuali jam 6 sampai 7. Nah, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, silahkan, Mas.
Ya, Mbak Eka, silakan. Iya. Oke. Ini kita bisa lihat Kota Bandung memiliki iklim hujan tropis. Dapat dilihat dari gambar tersebut, lokasinya berada di Kota Bandung yang sebagian besarnya itu bermusim hujan dan curah hujannya cukup tinggi, kecuali pada bulan Juni sampai September, sehingga kita mendesain bangunannya tetap beratap. Next. Kemudian untuk respon arsitektur iklimnya tadi dapat dilihat dari gambar Impacts of Climate and Architectural Response. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan orang Bandung mayoritas senang atau 100% ingin berada di luar karena daerahnya dingin, sejuk, dan menyenangkan. Sehingga daerah tersebut cocok dibuat semi indoor maupun outdoor. Lanjut. Next. Kemudian untuk polusi udaranya dapat dilihat daerah Bandung itu memiliki polusi udara yang cukup tinggi, yang sangat tinggi, kecuali pada bulan Maret sampai Desember. Next. Next. Kemudian untuk intensitas cahaya dan penyinaran matahari dapat dilihat dari hasil analisis itu disimpulkan bahwa rata-rata matahari menyinari Kota Bandung relatif stabil di antara 5-7 jam dan berawan tertingginya dengan angka 7 jam dan terendahnya 4,5 jam. Sehingga untuk siang hari tidak diperlukan lampu tambahan kalau dengan dibangunnya pada dinding-dinding kaca. Next. Kemudian untuk kriteria angin pada periode 21 Desember sampai 20 Maret, periode ini didominan dari arah barat laut dengan frekuensi ketenangan 40% jam secara keseluruhan. Kemudian pada bulan Maret sampai Juni, frekuensi ketenangannya 54% per jam. Arah angin didominasi dari arah utara. Kemudian untuk bulan Juni sampai September juga didominasi dari arah utara. Kemudian pada bulan September sampai Desember juga didominasi dari arah utara. Next. Untuk kebutuhan combination outside space sendiri, yang paling dibutuhkan yaitu pelindung dari hujan, karena di sana iklimnya tadi hujan tropis, sehingga sebagian besar tahunnya itu mengalami hujan yang cukup tinggi. Selain tadi, terus kemudian pelindung panas, kemudian ada kipas angin, dan juga lampu. Dapat dilihat dari gambar itu, yang gambar bawah, walaupun dia berada di outside, tapi tetap menggunakan kanopi karena untuk melindungi hujan. Next.
Baik, mungkin untuk presentasi analisis hanya itu yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya, kita akan mereview sedikit hasil dari video animasi yang telah kita buat dari modelan yang telah kita buat. Mungkin sambil menunggu untuk di-share screen, saya juga menjelaskan untuk ruangan dan juga cafe yang kami desain, ini memang sangat kebanyakan berada di indoor, karena memang sesuai hasil analisis kami, memang sedikit sekali ada kemungkinan untuk membuat banyak sekali outside space ya, karena iklimnya yang hujan dan lain-lain itu, sehingga kami memang banyak berada di permainannya di indoor saja. Kemudian untuk kebutuhan yang terdapat pada penugasan kita, mulai dari resepsionis, barista bar, area duduk indoor outdoor, walaupun outdoornya sedikit, ada meeting room, toilet, musola, kemudian ruang komunal untuk sharing session, dan juga parkir kendaraan, itu semua tersedia dalam permodelan yang telah kita laksanakan. Mungkin kita hanya kurang pada analisis saja, tapi mungkin dapat banyak masukan setelah kita melakukan presentasi pada sore hari ini. Mungkin untuk Mas Fuad bisa memberikan share screen untuk video animasinya. Jadi bisa kita lihat bahwa memang bangunannya 2 lantai, dan memang terdapat parkir yang lumayan luas ya, parkirnya sangat luas sekali, karena kita memang tahu kepadatan penduduk yang tinggi membuat parkir itu sangat menjadi hal yang penting. Bisa kita lihat di beberapa kota-kota besar, percuma memang kita menang dengan kafe, tapi kalau tidak ada tempat parkirnya, mungkin akan membuat sedikit red flag, atau mungkin kayak jangan nongkrong di sini deh, karena memang parkir itu sangat penting sekali dalam sebuah cafe and coworking. Apalagi ketika kita tahu bahwa tujuan cafe and coworking kita itu lebih ke untuk masyarakat menengah ke atas yang memang menggunakan mobilitas dengan kendaraan seperti mobil ya, yang memang membutuhkan lahan parkir yang luas. Mungkin nggak sesmooth itu tampilannya, tapi semoga bisa menggambarkan tentang apa yang telah kita permodelkan. Jadi ini yang ditampilkan adalah ruang meeting. Ruang meetingnya cukup luas dan juga fasilitasnya termasuk lengkap juga. Kemudian ini untuk tampak luar dari bagian ruang meeting, seperti itu. Kemudian kurang lebih suasananya seperti ini, jadi memang ada outside space-nya juga dari taman-taman tersebut. Kemudian di sini juga ada beberapa fasad-fasad yang memang membuat bagian dalam ruangannya itu memang invisible, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari video yang kita sampaikan. Mungkin kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu virtual tour. Jadi virtual tour-nya kami buat dalam Metareal. Semoga bisa menggambarkan ke teman-teman bagaimana kita membuat modeling dari cafe. Baik, ini untuk entrance-nya dari masuk, ini cafe-nya, mungkin bisa lihat sekeliling ya. Jadi memang cafe kita ini adalah outside space yang pertama, dengan tempat duduk, dan juga ada tempat duduk juga yang menghadap ke area luar, seperti itu. Mungkin di sini bisa dibantu Mas Bangun juga, karena memang ini kebanyakan model dari Mas Bangun. Silakan Mas Bangun, bila ingin menambahkan. Dan itu ada kolam, resepsionisnya ada di bagian situ ya, yang itu adalah bagian resepsionis. Lanjut ke ruang selanjutnya, Mas. Ya, sambil jalan. Untuk jalan yang menuju ruang utama, itu berkisar 1,5 meter. Di tengah-tengah dari ruangan kafe itu terdapat kolam, kemudian ini ruang barista. Nah, di sini juga terdapat ruangan untuk para pengunjung yang ingin lebih privat. Kemudian apabila kita naik ke atas, coba naik ke atas. Ya, Mas bisa naik ke atas? Oke, baik. Naik ke atas pun ada bar juga. Ini diperuntukkan bagi teman-teman ataupun pengunjung yang ingin lebih privasi ataupun ingin mengadakan pertemuan, meeting ataupun keperluan yang lainnya. Kemudian di sebelah kanan dari bar tadi itu ada musola. Mas. Di sebelah kanannya ada musola. Bila kita menghadap lurus ke depan, terlihat ruang terbuka yang bisa melihat langsung ke lahan parkir dan kolam yang berada di bawah. Untuk ruang meetingnya bisa kita coba lihat, Mas.
Ya, ruang meetingnya ini kita desain untuk beberapa orang sehingga bisa didapatkan ruang meeting yang baik secara visual, kemudian dapat memberikan ide-ide cemerlang karena memang ruangan sangat terbuka sekali dengan alam. Mungkin dari saya itu saja yang bisa kami presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun selama kami presentasi dapat banyak kekurangan. Kami mohon juga ada insight-insight dari para mentor dan teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai ya? Ya, terima kasih. Terima kasih untuk paparannya dari kelompok 3. Cukup baik ya. Saya melihat sendiri bagaimana teman-teman di kelompok 3 itu struggle dengan desain, dengan keterbatasan tim gitu ya, anggota tim yang sedemikian rupa. Teman-teman juga harus membuat suatu produk gitu ya. Sekitar berapa? Kita udah seminggu lebih ya untuk membuat produk. Ya, sebelum saya, kalau dari saya cukup baik ya. Di sana juga sudah ada analisis ya, nggak apa-apa seadanya. Yang penting memang komponen itu sudah ada di sana. Lalu ada virtual tour-nya juga. Mungkin kalau bisa linknya bisa di copy paste ke chat. Dari saya mungkin materialnya ya lebih ke dilengkapin aja nanti apa namanya materinya dilengkapin di slide-nya, melihat ke kelompok lain ya kira-kira apa yang kurang mungkin bisa ditiru di sana gitu ya. Oke. Mungkin ada rekan-rekan praktisi, dosen atau teman-teman arsitek atau kontraktor di sini yang mau bertanya atau memberi masukan, saya persilahkan. Oke, mungkin ya boleh dibuka lagi virtual tour-nya. Saya pengen lihat. Mungkin saya ada nambahin dikit, Pak Rizky. Oh ya, boleh, silakan. Saya boleh lihat perspektif dari arah parkiran. Di share screen, Pak. Oke, baik. Sebentar, Pak. Kita akan proses dulu untuk share screen. Ya, baik. Nah, ini nih. Ini kan yang arah parkiran, teman-teman menggunakan fasad kaca ya. Mungkin teman coba di yang tadi. Back Mas ke arah parkir. Ini. Ini kan teman-teman coba back. Ini ke arah parkiran kan kaca itu ke arah orientasi bangunannya. Kalau ke parkiran itu arah mana ya? Barat, timur, saya apa? Ya lebih ke arah, kalau dari arah parkir ke arah mana? Ke arah kafe itu ke barat daya, Pak. Nah, itu mungkin teman-teman bisa nambahin modelnya seperti secondary skin, tapi dia bisa bisa bergerak, jadi bisa ditutup, bisa dibuka. Jadi karena itu kan cukup panas itu. Nah, untuk apa? Terus yang di jalur ke arah belakang yang kanan itu berarti kalau hujan lewat sana ya? Ya, betul Pak. Jadi apakah perlu di dua sisinya dibuatin kanopi di atasnya bisa sehingga bahasanya tuh kalau aktivitas di kafe ini saat hujan tetap takutnya untuk satu jalur aja yang kita buatin yang ada atapnya untuk jalur itu terlalu crowded untuk satu jalur kita pakai. Jadi kalau bisa dua, boleh dua. Baik, Pak. Saya boleh lihat denahnya nggak? Lantai satu dulu.
Nah, itu yang di panah itu apa tuh ya? Ruang apa tuh ya? Bar ya? Yang di mana, Pak? Ya, itu pas di kursor panah itu. Kayak yang di ini di belakang sitting area yang depan. Resepsionis ya? Oh, resepsionis itu langsung dari pintu arah Samping. parkir, ya samping, Pak. Nah, Resepsionis. itu resepsionis kan di depannya ada teras itu. Ya. Coba lihat lantai 2-nya. Nah, itu kan ada ruang koridor ya. Dari tangga masuk koridor baru ruang meeting ya. Iya, betul, Pak. Nah, maksud saya gini. Kalau bisa, itu kan teman-teman kasih kanopi ya di teras bawahnya ya. Iya, betul, Pak. Sehingga kalau orang yang di koridor atau di ruang meeting itu nggak bisa nikmatin view inner court kolam itu. Kan kehalang sama kanopi. Menurut saya, nggak apa-apa teman-teman buatin balkon aja di sini. Jadi mereka bisa ngakses. Jadi kan ibaratnya kalau seandainya ada kegiatan meeting, mereka break bisa di situ juga. Ya misalnya dia smoking atau ngerokok gitu kan. Dia bisa berdiri di sini, jadi sambil nikmati taman ini. Itu aja sih masukannya. Terima kasih, Pak Irwan. Ya. Oke. Ya, ada lagi mungkin dari teman-teman mentor yang lain. Mungkin saya pengen tahu dulu tinggi ceilingnya itu berapa ya? Mungkin buka virtual tour-nya, boleh nggak dibuka virtual tour? Baik Pak, akan segera kita buka. Oke, ini lantai berapa? Lantai 2 ya kalau nggak salah ya. Lantai 2, Pak. Ruang Oke. meeting. Oke, boleh diukur tinggi ceilingnya berapa di sini? Itu ada meteran itu, ada. Memang unshare ya tadi ya? Iya Pak, mungkin ada sedikit kendala sebentar Pak, saya coba. Boleh, boleh. Di potongannya aja lihat. Di potongan ada nggak? Ada potongan bangunannya nggak? Untuk teman-teman yang puasa hari ini bisa berbuka untuk ke daerah Jakarta. Silahkan. Kita 5 menit lagi ya. Oke, 3,15. Oke, cukup. Ya. Untuk strukturnya pakai baja berarti ya ini ya? Baja, Pak. Baja besi WF. Oke, oke. Ya itu aja sih. Saya pengen verifikasi itu aja. Baik, untuk gambar tadi sudah Dena, potongan sudah ya? Di potongannya sudah. Saya kira cukup. Untuk link virtual tour boleh di copy paste ke kolom chat ya? Sudah Pak, sudah terdapat. Oh, sudah ya? Siap. Kelompok 3. Oh iya, ya, oke. Ya, terima kasih. Ya, mungkin itu aja karena memang terima kasih buat teman-teman kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang sudah presentasi hari ini. Alhamdulillah lancar ya, tidak ada kendala-kendala teknis, koneksi, gangguan koneksi nggak ada.
Insya Allah kita akan lanjut besok ya di sesi kedua kelompok 4, 5, dan 6. Nah, besok itu kan sebetulnya Hari Raya Idul Adha ya, Hari Raya Idul Adha. Nah, saya berharap mudah-mudahan teman-teman tetap bisa hadir di sore harinya ya, karena apa namanya, asumsinya di sore hari itu nggak ada kegiatan yang terlalu kegiatan terlalu penting ya, mungkin acara keluarga ya, tapi mungkin minta izin ke keluarga untuk melipir sedikit ke kemana gitu ya, atau dalam kamar aja cukup dengan koneksi internet yang ada di rumah untuk presentasi gitu ya. Nah, kalaupun mau bakar-bakar sate itu bisa malamnya. Jadi mohon dimaklumi karena waktu kita sudah tinggal 2 hari ini untuk kita akhiri program ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah berpartisipasi hadir di sore hari ini untuk melihat paparan teman-teman kita yang luar biasa sekali. Bagus-bagus ya desainnya, saya appreciate. Dan insya Allah kita bertemu esok tanggal 29 Juni 2023 jam 4 ya, di jam 4 sore setelah asar. Saya tutup sampai sini. Ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.